Di samping makamnya Ki Buyut Jangkrik itu ada sosok seorang kakek-kakek keluar dari dalam tanah. Akhirnya kita tanya, siapa orang tersebut? Dia mengaku, sayalah yang namanya Resi Wanayasa. Dia mengakui sendiri, dia mengaku bahwa dia gurunya Eyang Prabu Siliwangi. Desa Situ Udik adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Berbatasan langsung sebelah barat dengan Desa Keracak, Kecamatan Luih Liang. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Situ Ilir. Nah, Desa Situ Udik merupakan tempat berkumpulnya para pejuang kemerdekaan Indonesia dan lahirnya tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia seperti Bapak Kiai Haji Dasuki Bakri. Dan bukan hanya itu, dahulu kala Desa Situ Udik merupakan desa tempat pertemuannya para leluhur, para ulama, dan para sesepuh. Seperti apa kisahnya? Di sini kita sudah kedatangan seorang yang biasa menemukan makam-makam keramat, kurang lebih di daerah Situ Udik atau Gunung Gantung. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Aden Bajai Channel, kita jumpa lagi di Aden Bajai Channel dengan segmen kisah horor. Nah, di depan saya ini ada Pak Ustadz yang siap untuk menceritakan siapakah beliau. Saya kasih kisi-kisi sedikit. Beliau adalah salah satu orang yang sering membuka makam-makam keramat yang ada di daerah Situ Udik dan sekitarnya. Gimana caranya bisa tahu-tahu ngebuka makam keramat, di situ ada, di sini ada, dari mana itu bisa tahu? Kita pengen dengar penjelasannya. Silakan Pak Ustadz, kisah horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah atas izinnya ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala di saat ini kami alhamdulillah dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Satu, saya memperkenalkan diri, nama saya pribadi yaitu Haji Muhyiddin. Orang bilang ya memang keadaannya seperti itu, tapi nama ngetop Abah Bogor ya. Alhamdulillah saya ditinggal di Desa Situ Udik, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Kampung Setu 3, Blok Kaler. Mau tanya Pak Ustadz, udah berapa makam keramat yang ditemukan? Kalau untuk titik-titik makam, alhamdulillah banyak sekali ya. Kalau untuk titik makam, terutama memang di wilayah Situ Udik. Di wilayah Situ Udik sangatlah banyak. Minimal kalau nggak salah, kalau untuk di Situ Udik itu udah 9 titik ya untuk di daerah Situ Udik. Cuma memang itulah banyak-banyak hal-hal kejadian yang memang di luar nalar. Artinya dengan keberkahan membuka makom-makom para kesepuhan tersebut, terutama dan paling utama yang paling dominan ini di Gunung Gantung ini ya. Di Gunung Gantung. Gunung Gantung ini kenapa saya bilang dominan? Karena ini unik. Uniknya gimana? Pertama, memang awal dari orang tua. Di atas ada beberapa makom, terutama memang yang paling banyak sekali memang diperbincangkan orang itu, terutama memang makomnya Ki Buyut Jangkrik ya. Namanya itu Syekh Haji Abdul Somad, sebenarnya itu Ki Buyut Jangkrik. Di saat itu hari Jumat bulan Maulid tanggal 12, kita lagi kerja lah, intinya lagi kerja merapikan makom Ki Buyut Jangkrik. Pas jam 11 tepat siang ada kejadian yang di luar nalar. Artinya di samping makamnya Ki Buyut Jangkrik itu ada sosok seorang kakek-kakek keluar dari dalam tanah.
dari dalam tanah, dan kami 8 orang semuanya waktu itu, 8 orang merapihkan tempat Ki Buyut Jangkrik. Dengan adanya kejadian seperti itu, yang 7 orang larilah terbirit-birit, artinya karena takutnya karena ada seorang kakek-kakek keluar dari tebing tanah, keluar. Artinya kenapa dia keluar, kita juga kurang begitu memahami. Dibilang itu orang yang memang wujudnya seperti orang, dibilang bukan orang, kita nggak kenal. Semenjak itu akhirnya dia menunjukkan, tolong lokasi yang sebelahnya ataupun tebing ini dipugar. Di dalamnya ada nisan saya 3 berjejer. Semenjak itu akhirnya begitu habis waktu, besoknya lagi saya pugar. Dan setelah saya pugar, alhamdulillah memang di dalam tanah itu sekitar jarak 2 meter ya, ada 2 meter dari dasar atas ke bawah 2 meter, ternyata benar ada nisan 3 berjejer. Dan namanya juga memang jelas Resi Wanayasa. Itu sejarah makomnya Resi Wanayasa, yang di sebelahnya Ki Buyut Jangkrik. Tapi masih banyak kejadian-kejadian hal yang mungkin di luar nalar menurut saya pribadi, dikarenakan di saat kita pembikinan joglo lah bisa dikatakan kalau di kampung saung, di saat pembikinan saung, dan saya punya teman rekan kerja 3 orang. Satu, dia itu orang Paneglang namanya Edi, kedua orang Cigudeg namanya Acang, dan ketiga orang Subang namanya Agus. Dan di saat itu memang mungkin kelelahan, mereka tidurlah di lokasi tersebut, di sampingnya makam Ki Buyut Jangkrik. Anehnya, setelah mereka tidur lelap, begitu bangun ada di bawah pohon beringin kejadiannya. Dan mereka akhirnya karena takut, tadinya tidur di dalam jadi pindah keluar, entah siapa yang memindahkannya, entah gimana. Akhirnya dia pulanglah ke rumah, bilang sama kita, dan alhamdulillah malam yang keduanya kita akhirnya datang ke lokasi tersebut dan kita bertawasul meminta ridho kepada Allah. Intinya kita memugar lokasi tersebut biar selamat aja gitu. Bisa dipindahin gitu, kenapa dia bersalah, menyalahi aturan atau seperti apa kok? Kan pasti ada alasan ya. Kenapa dia bisa dipindahkan? Alasannya seperti ini. Alasannya kenapa gitu terjadi, kan kita udah sampaikan sama anak-anak untuk malam sekarang, karena ini kita belum izin, nggak boleh tidur di situ. Itu aja alasan tepatnya, seperti itu. Cuma mereka mungkin kelelahan ya, bilang bukan dikatakan membangkang, kelelahan, saking lelahnya sudah bekerja, ya akhirnya ketiduranlah di lokasi tersebut. Itulah kejadiannya, mereka tidur di dalam, kenapa ada di bawah pohon beringin, itu aja. Sampai sekarang belum tahu siapa yang mindahin. Ya itulah, sampai sekarang itu masih misteri artinya ya, masih uka-uka lah. Saya sendiri nggak hafal siapa yang mindahin, tapi setelah kita izin, malam keduanya kita izin bertawasul di situ, permisi sama para kasepuhan di situ. Alhamdulillah sampai selesai pemugaran tidak ada apa-apa, aman-aman saja. Nah itu kan ketika kita lihat di makam itu kan ada 2. Iya. Ada yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri itu sama-sama misalnya 3 kalau nggak salah. Kalau yang dibawa Ki Buyut Jangkrik itu memang di depan dia itu dulu ada nisan 1. Nah cuma memang karena lokasi akhirnya digeser ke situ. Gitu. Bukan isinya suami istri gitu, karena ada yang satu kayak bombol. Iya. Bombol laki-laki dan. Kalau memang dibilang suami istri, memang itu jelas, karena dia waktu meninggalnya pun, ini menurut orang tua ya, menurut orang tua itu sehari bareng. Si Ki Buyut Jangkrik. Iya, Ki Buyut Jangkrik itu sama Magembel namanya istrinya. Istrinya itu Magembel. Ki Buyut Jangkrik di depan, Magembel di belakang. Itu sebenarnya 2 itu sebenarnya. Yang depannya yang tinggi baru itu Resi. Ya, yang sebelah kanan ya, kalau dari sini sebelah kanan dekat tebing itu Resi Wanayasa. Lanjut lagi Pak Ustadz, selain makam dari Ki Buyut Jangkrik, makam mana lagi yang
Alhamdulillah memang itu setelah selesai pemugaran di atas, itulah kita kedatangan orang Peneglang. Orang Peneglang dia niatnya jaroh ke makamnya Resi Wanayasa. Cuma di situ ada keanehan. Setelah kita selesai bertawasul, dia jalan ke bawah. Jalan ke bawah, cuma memang kita sendiri nggak ngeh artinya ya ini orang kenapa? Baru pertama kali kok jalan ke bawah gitu. Kita nggak ikutin. Begitu dia naik lagi ke atas sebelum ada tangga ya. Itu kan tebing gitu tangganya. Dia naik lagi ke atas, dia bilang begini, kenapa kamu diam aja, nggak ikut saya gitu. Saya kan kagetnya, kok orang ini ngomongnya sekarang nadanya lain sih gitu. Setelah itu dia ngomong kayak gitu, emang siapa? Ini bukannya si Amang? Bukan, masa kamu nggak kenal saya? Itu udah begitu, coba lihat ke bawah gitu kan. Akhirnya lihat ke bawah. Setelah ke bawah, disitulah dia tidak terkendalikan. Akhirnya kayak orang ngeluarin kayak ilmu-ilmu zaman dulu lah, kayak pemacan gitu ya, kayak pemacan. Alhamdulillah, akhirnya kita redakan. Cuma kita ajak diskusi. Setelah diskusi, ternyata dia menunjukkan inilah di bawah ini ada makam. Nama aslinya itu Ki Buyut Sepuh. Nah, cuma nggak dia ngasih kepanjangan namanya Ki Buyut Sepuh Langlang Buana. Mengakunya seperti itu. Kalau tidak percaya silahkan di sini gali, dengan jarak 2 meter lebih ada nisan saya. Akhirnya saya proses penggalian lokasi tersebut pohon bambu. Setelah 2 meter 30 apa semeter 30, di situ ada muncul nisan. Akhirnya nisannya saya izin malam kemudian suruh diangkat biar ke atas katanya. Itu saya uruk lagi, akhirnya ya mau nggak mau karena dia ngomong sendiri di situ makam dia, ya kita bikin seperti makam. Ya memang karena memang di situ lokasinya. Dia sendiri. Dijadikan makam itu bukan dipindah, emang itu tempat penggalian pertama. Bukan yang pertama, persis tuh di tengah penggalian pertama yang sekarang ada bangunannya itu memang di situ. Dari bawah itu dalam jarak 2 meter 30, 2 meter ya, 2 meter 30 kita angkat ke atas nisannya. Kita juga nggak bisa sembarangan ngangkat. Kita taruh dulu semalam, kita datang malamnya. Zikir dulu, izin dulu sama yang kuasa. Akhirnya alhamdulillah ngasih izin, udah angkat saja nisan saya ke atas. Tapi tolong rapikan. Alhamdulillah itu saya rapihkan sampai seperti itulah tempatnya. Itu aja, itu kalau kisah itu ya. Cuma nama aslinya memang Ki Buyut Sepuh. Cuma dia mengakui kepanjangannya itu Ki Buyut Sepuh Langlang Buana. Jadi Ki Buyut Sepuh Langlang Buana ini berbeda dengan Pangeran Langlang Buana. Berbeda, jelas berbeda. Karena memang ini diskusinya sebenarnya agak repot juga saya ngomongnya sebenarnya. Agak repotnya gimana? Karena mungkin bahasa kita dengan dia itu di luar nalar. Kenapa di luar nalar? Karena menurut dia sendiri itu di masa hidupnya itu dia memang jelas sudah tidak ada. Itu sudah tidak ada. Nah, cuma dia berwujud seperti burung. Aja. Nah, dia bisa melalang. Ya, itulah berwujud seperti burung. Di mana lokasi dia yang dia hinggap, disitulah akan ada keramat dia. Bahasanya seperti itu. Ini masalah pribadi sebenarnya ya, pribadi, tapi tidak masalah kita bongkar. Intinya orang supaya memang nambah keyakinan mereka lah. Ternyata memang ada orang-orang terdahulu seperti itu. Itu aja. Dan untuk kisah selanjutnya yang memang di bawah itu setelah kita bikin dan pemugaran, kita bikin saung di situ. Kita kan pengen punya tempat air. Nah, itu lucu lagi. Lucunya gimana? Emang itu sumur kita bikin sumur sekali bikin 7 biji. Kenapa kita bikin sumur banyak? Bukan tujuan apa-apa. Intinya kalau memang ada airnya biar bisa diambil manfaat. Satu, untuk kebutuhan warga suka kering. Kedua, memang kemanfaatannya untuk orang-orang yang mau berjaroh lah intinya. Entah dia ke keluarganya, entah jaroh dia ke Langlang Buana. Kita pengen menyediakan fasilitas air. Dan anehnya kita selama 2 hari pembikinan sumur yang 7 itu sama sekali tidak timbul air. Itu aja, nggak ada air kering aja pokoknya. Padahal sampingnya sawah itu ya? Itu sawah, padahal di samping-samping itu gede air semua kan, gede gitu. Dengan kita bingung ini gimana, nggak ada air, mau gali lagi udah nggak kuat lah artinya gitu ya. Itu saking lokasi udah ada, makom udah rapi, masa kita nggak ada air buat berwudu. Akhirnya disitulah kita pulang, dan pulang kita berdoa lah, melaksanakan sholat sunat hajat mutlak, minta petunjuk sama yang kuasa.
ternyata disuruh ngambil air dari Cirebon. Itulah Kemana tuh Cirebon ini? ke Kanoman. Ya, ke Keraton Kanoman, suruh ngambil air. Disitulah kenapa suruh ngambil air itu, insya Allah katanya kalau ngambil air tersebut, dan air tersebut memang alhamdulillah ngambil kita dari sono satu aqua ya, satu aqua doang. Satu aqua besar. Iya, enggak satu aqua yang 2000 tuh ya, satu aqua yang 2000. Yang 500 mili. Iya, yang 2000. Iya, segitu. Itu dibagi 7. Kemarin saya ke tempat itu airnya banyak, Pak. Itu gimana ceritanya bisa jadi Ya, banyak? itulah mungkin keajaiban ya, keajaiban yang Allah tunjukkan kepada kita. Artinya di awal nggak ada air sama sekali kering. Setelah kita ngambil air dari Kanoman itu satu aqua, diambil airnya, ditumpahin di situ di 7 titik itu tuh pakai daun talas. Ditutupin. Iya, ditutupin pakai daun talas. Di hasil petunjuk seperti itu begitu. Tutup aja semalaman, insya Allah besok besar airnya. Ternyata pada kenyataannya dilihat pagi-pagi selang semalam udah gede airnya, nggak ketampung, berserakan kemana-mana. Itu bukan sumur yang bener-bener dari dulu. Itu dapat bikin kita sumur. Kan cuma uniknya proses airnya aja gitu. Uniknya satu aqua yang 2000 bisa jadi 7 sumur gitu aja. Itu doang. Kan di depan ada satu kotak yang kayak sumur banget. Ya. Yang di depannya kan ada kotak besar. Yang besar. Itu satu sumur apa tuh? Di situ. Di situ sebenarnya itu satu. Memang itu aliran dari air yang sumur pertama. Yang ada kamarnya kan ya. Itu air pertama itu. Air pertama ditumpahin di sumur yang itu. Yang ada jaganya ya. Itu sebenarnya buangan. Cuma memang kalau memang dilihat dari kata orang-orang semacam kayak mistis gitu ya. Aja. Oh ya. Kita berhenti dulu. Ya, siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan yang tadi ya. Melanjutkan yang tadi baru nyampe sumur yang tadinya kering ya, ada airnya ya, ada airnya. Itu dengan wasilah kita dapat petunjuk dari Allah lah, dari petunjuk dari Allah kita suruh jalan ke Cirebon ya. Dengan wasilah kita jalan ke Cirebon, petunjuknya suruh ngambil air dari Kanoman. Setelah itu bawa airnya cuma satu aqua yang 2000 lah ya, aqua yang 2000 kita bawa. Setelah itu karena dari hasil petunjuk itu ditumpahin ke sumur yang 7 itu. Alhamdulillah itu ditumpahin ke sumur yang 7. Cuma dengan proses 1 malam itu setelah ditumpahin, yang 1 botol itu dibikin 7 titik ya, dibikin 7 titik. Setelah itu ditutup pakai daun talas. Setelah ditutup daun talas, dimalamkan semalam, ternyata alhamdulillah pagi-pagi airnya besar ataupun gede sampai nggak ketampung lah. Itulah kisah yang saya tahu untuk sumur yang 7 ya, yang 7. Nah, ini saya tertarik tuh sama proses ketemunya makam-makam yang akhirnya Pak Ustadz buka. Dari mana bisa tahu di sini ada makam ini, ada makam itu? Mungkin ada beberapa makam berbeda-beda, tapi secara general boleh, atau ada satu yang menarik, silakan. Tetap sih kalau untuk awal bisa dikatakan awal pemugaran ya. Awal pemugaran kita tidak bisa dengan sembarangan begitu saja. Kenapa? Saya sendiri bisa tahu dan ada berapa jumlah makam yang di atas Gunung Gantung. Sekarang Gunung Gantung, dulu mah Gunung Tangkil ya. Itu yang saya tahu sebenarnya ada 31 makom para kasepuhan. Gimana saya bisa tahu seperti itu? Intinya sebenarnya sebagai pribadi sebenarnya ya, agak pribadi tapi tidak jadi masalah, dan yang penting demi kemaslahatan umat nggak jadi masalah. Kenapa saya bisa tahu? Di awal yang memang tadi udah diceritakan, di awalnya itu memang kita dikasih unjuk makom Kibo Jangkrik aja, di awalnya seperti itu. Dan setelah itu kita gali, kita pugar, udah kita pugar. Untuk selanjutnya, kenapa saya bisa tahu hal-hal seperti itu? Itu sebenarnya merasa ada satu pribadi ya, ada pribadi. Intinya dengan wasilah kita minta petunjuk lah dengan sama yang kuasa,
Cuma saya bilang, kenapa saya bisa tahu seperti itu? Ada satu perjalanan, satu doa untuk kita bisa tahu hal seperti itu. Sedikit saya uraikan bagaimana tata cara berdoanya, terutama memang saya dominan rajinnya dulu itu di sholat sunat hajat mutlak gitu ya. Itu saya minta petunjuk kepada Allah. Cuma prosesnya lama. Dalam jangka 41 hari saya proses berdoa, minta sama Allah, pengen tahu ada makom siapa aja sih di Gunung Gantung itu. Ternyata alhamdulillah lah, dengan proses 41 hari itu secara tidak langsung ada yang ngasih kabar. Itu bukan dari orang, bukan juga dari mimpi. Ini agak sedikit bingung juga ya, bukan dari mimpi. Sewaktu kita berdoa sama Yang Kuasa, ada yang ngomong gitu aja. Ada yang ngomong dan mengakui ini di lokasi Gunung Gantung itu ataupun Gunung Tangkil dulu itu ada 31 makam para ulama. Gitu. Boleh saya sampaikan satu persatu boleh gitu ya. Cuma yang kita ingat aja dulu sekarang ya. Terutama memang itu yang paling dominan. Itu Kibut BK ya, yang paling dominan. Itu agak repot itu ya. Nah, itu, agak itu repot. gimana kisahnya Kibut BK itu? Tadi udah cerita sih. Iya. 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 Kalau Kalau Kibut BK itu memang kenapa dominannya ya? Ya memang kita nggak tahu lah asal usul Kibut BK mah sebenarnya ya. Nggak tahu, cuma memang itu ada kejadian aneh waktu ada yang meninggal lah intinya. Kita menggali tanah, dan di dalam tanah itu ada orang lagi berbaring. Cuma memang kukunya melilit badannya gitu, cuma hitam itu aja. Itu prosesnya itu aja kalau masalah itu mah ya, dan kita tutup kembali lah intinya. jadi pas ketika ketemu ternyata ada sesosok mayat, istilahnya kita mohon maaf kalau memang saya salah, sosok mayat yang kukunya, rambutnya panjang. Kan menurut ya orang-orang spiritual tahu itu mungkin ilmu, dia menganggap ilmu gitu ya, ya bisa jadilah seperti itu, bisa jadi. Nggak mungkin lah kalau nggak seperti itu ya. Kita ambil positifnya aja, gitu aja. Tapi selama ini nggak pernah ada gangguan apapun dari makam itu? Tapi kalau memang untuk gangguan sih sama orang-orang baru mah biasa suka menampakkan diri. Artinya dia berbentuk paling juga duduk kayak gitu ya, duduk. Tapi kalau untuk jahil sih enggak, jahil enggak. Itu hanya untuk orang-orang baru, mungkin dia nggak kenal lah. Intinya dia nggak kenal, suka menampakkan diri. Kadang-kadang wujudnya kayak gitu, tinggi besar, cuma duduk doang, duduk ngeliatin gitu doang, nggak iseng, nggak apalah. Nah ini menarik nih Bos. Ketika udah dikubur balik, pasti akan ada datang apa gimana? Itu gimana? Ya itulah, alhamdulillah. jadi bilang alhamdulillah. Kenapa bilang alhamdulillah? Ya itu memang dengan kuasa Allah ya, dengan kuasa Allah. Entah gimana lah. Ya waktu itu datanglah ke kita, intinya datang ngasih satu kalau bisa dikatakan satu ayat ya, satu ayat, Satu amalan. Iya, satu amalan. Kalau pengen seperti dia gitu aja, entah itu mau jadi apalah gitu. Saya nanya ke beliau, bisa apa emang gitu, kemampuannya apa gitu? Ya kalau memang untuk kemampuan sih mungkin udah pada tahu ya sebenarnya ya, itu udah kan bukan rahasia lagi. Kalau memang di sejarah untuk Kibut BK itu memang terutama kemanfaatannya mungkin itu ilmu-ilmu zaman dulu ya, ilmu-ilmu zaman dulu ya, itu tidak diragukan lah kalau zaman-zaman dulu mah ya, ilmu-ilmu seperti itu. Tapi kita nggak terlalu merespon lah, biarkan saja lah. Tapi nggak mau lah, kita nggak mau ikut kayak gitu. Nah selanjutnya makam-makam yang lainnya, apa awalan dari Kibuyut BK itu akhirnya mengetahui makam yang lain? Enggak, nah itu Kibuyut BK itu memang udah dominan dari awal aja gitu. Kita nggak baca dari awal, pokoknya yang untuk dominan untuk bisa mengetahui makam-makam yang lain itu ada di atas itu dibukanya di awalnya itu Kibuyut Jangkrik dengan Resi Wanayasa. Disitulah kita bisa tahu dengan wasilahnya kita mugar ataupun merapihkan makamnya Ki Wanayasa, ternyata timbullah makam-makam yang lain. Tadinya nisan tidak ada. Timbul begitu saja? Iya, timbul begitu aja. Itu dengan proses semalam sih. Kalau nggak lupa semalam setelah ketemu makam Resi Wanayasa dan kita berdoa, siapa tahu ada yang lain kayak gitu ya. Siapa tahu ada yang lain rekatnya ataupun bawahannya, ternyata memang ada. Itu banyak sekali. Itu bahkan ada patilasan di Buratugaluh di atas itu.
Terus ada juga Nyi Ratu Ranjang Mas, Nyi Ratu Emas, Ibu Fatimah juga ada di atas. Bahkan Syekh Maulana Maghribi, Patilasan Syekh Maulana Maghribi ada di atas. Oh, jadi emang dulu Tempat perkumpulan itu. Iya, tempat perkumpulan gitu. Itu bukan kata orang, hasil daripada kita riadoh, bisa dikatakan ya. Riadoh itu timbullah seperti itu. Makanya saya berani memugar itu. Karena menurut kita diperbandingkan memang di silsilah itu ada nama-nama itu. Entah memang itu benar dia orangnya, entah tidak. Wallahu alam bimuradi ya. Kalau masalah itu mah. Pokoknya yang kita tahu benar adanya di situ. Bahkan ada yang aslinya menurut dia. Ada juga memang patilasannya di Gunung Gantung itu. Banyaklah sekali lah sebenarnya kisah-kisah yang di luar nalar di Gunung Gantung itu. Nantilah Itu. ada episode berikutnya kita bahas lagi yang lain. Ya, Tapi boleh. biasanya nih Pak Ustadz, kalau Ya. orang-orang yang suka membuka makam aulia, makam apapun, biasanya suka dapat oleh-oleh. Udah banyak oleh-olehnya, berapa banyak oleh-olehnya? Kalau untuk oleh-oleh, terutama memang kita fokus ke Gunung Gantung aja ya. Di Gunung Gantung memang alhamdulillah itu saya dikasih oleh-oleh. Satu, kujang ya itu. Kujang, kan cuma memang kujangnya udah saya silamkan lagi. Oh, dimasukin lagi? Dimasukin lagi. Satu kujang, kedua, keris ya, keris. Di kujang itu ada lafaz sholawat, dan di kerisnya itu ada lafaz la ilaha illallah. Itu bukan dari besi, itu asli giok. Warna biru ya, itu asli giok. Bahkan saya pernah cek ke ahli giok, itu memang giok gitu aja. Cuma saya nggak berani untuk ngejual lah, intinya gitu aja. Kenapa nggak disimpan aja, Bro? Ya itulah tadinya mau disimpan karena itulah Kang Deden keanehan di situ. Saya sering kedatangan orang kayak kolektor kayak gitu. Disitulah saya jadi malas, nggak maulah urusan dengan hal-hal seperti itu gitu. Takut nanti berdampak. Ya, takutnya kita akhirnya terpancing, kita ada niat mau jual. Itu yang saya takutkan. Takut ada apa-apa yang nggak mau lah intinya gitu ya. Takut terjadi hal-hal yang di luar nalar juga ke kita kan. Itu aja. Kenapa saya taruh lagi ke lokasinya? Karena saya tujuannya memang menyelamatkan benda tersebut lah. Supaya abadi lah intinya, dia nggak kemana-mana gitu aja. Makanya saya taruh lagi. Proses naruhnya pun sebenarnya nggak sulit. Entah mungkin itu ya itulah kehendak yang kuasa. Cuma saya tancapin aja, dipukul begini udah hilang. Gitu. Nggak sulit proses Nah, kalau naruhnya. keris itu berupa apa? Kayak badik gitu bukan? Enggak, keris kayak gitu, lekuk. Itu keris lekuk 7. Lekuk 7 kayak gitu. Lekuk 7 kerisnya itu. Kalau itu mah asli kujang kayak kujang Prabu Siliwangi ya. Kalau kujangnya mah. Cuma memang itu bacaannya ada sholawat Nabi. Enggak neko-neko gitu, enggak kayak wapak-wapak, enggak ada. Itu cuma sholawat, cuma di kerisnya memang lafadznya syahadat di kerisnya. Nah, kalau batu mah banyak banget pasti. Kalau batu mah banyak lah. Batu mah banyak. Ini saya minta Bahkan belum lama saya dapat, ada di rumah sekarang bendanya. Belum lama jujur saya dapat di situ di Gunung Gantung pedang Patimura. Ada di rumah. Itu ada di rumah pedang Patimura, sudah nggak ada gagangnya. Itu asli zaman dulu. Cuma sampai sekarang saya belum periksa buat apanya. Gitu. Sebelum lama itu ada kali sebulan lah. Sebulan itu. Boleh dilihat kapan-kapan itu boleh. Orang boleh, ada. Kita bikin episode, kita datangin rumah Pak Ustadz, kita lihat koleksinya ya. Boleh. Nah, Pak Ustadz, makam terakhir yang dibuka, Kalau dibilang makam terakhir yang dibuka, sebenarnya banyak sih ya. Kita nggak ada niat untuk, ya intinya untuk sekarang kali ya. Untuk sekarang yang terakhir kita buka. Kalau yang dekat-dekat sih memang sudah terdahulu ya. Yang dekat-dekat. Yang terakhir itu saya mau buka itu di hutan larangan. Nyi Ratu Bentang itu terakhir. Terakhir nemuin makam baru lah akhirnya. Itu yang di hutan larangan itu Cigudeg. itu prosesnya gimana sampai akhirnya bisa buka di sana? Ya kebukanya kita jaroh ke makam Sesohib. Awalnya kita jaroh ke makam Sesohib. Setelah kita proses jaroh berzikir di makam Sesohib itu kayak ada orang nunjukin gitu. Tapi bukan ditunjukin gitu. Karena entah kenapa saya mau pulang pengen jalan ke atas itu aja. Ketemu saya dengan orang yang lagi ngambil rumput. Ya, orang yang ngambil rumput itu awalnya nanya mau kemana Pak? Nggak tahu nih mau kemana, jangan ke sana ya, di atas itu hutan larangan, ngeri, jarang ada orang yang bisa pulang kalau ke atas.
Kayak gitu. Saya kan penasaran ada apa sih, nggak tahu katanya, saya juga ada apa di atas. Begitu nyampe ke atas, disitulah ada makom. Jadi Itu makom zamannya, aduh udah zaman jebot kali ya. Nisannya itu 1 meter lebih nisannya. Itu namanya, di situ ditertera namanya ada Nyi Ratu Bentang. Nah, di situ keajaibannya aneh. Keajaibannya itu anehnya gimana? Setelah sampai di atas itu kan nggak ada makam yang lainnya, dan nggak ada air di situ. Kenapa dibilang aneh? Ada mistis juga dibilang aneh. Kok secara tidak langsung di situ ada air kayak zaman dulu ya, pakai bambu. Cuma kita udah ambil wudhu pas hari Jumat gitu. Hari Jumat saya nggak sembahyang Jumat jujur, karena di atas. Saya nggak jauh ke perkampungan, saya nggak sembahyang Jumat. Akhirnya saya johor aja di situ 2 rakaat. Di situ udah timbul keanehan, air tersebut bekas kita wudhu nggak ada, pancurannya nggak ada, gitu aja. tadinya tiba-tiba ada. Ada padasan segala ada. Begitu kita sembahyang 4 rakaat di situ sebelah makam, melihat ke belakang nggak ada, itu jelas nggak ada. Kita aja sampai kaget di situ. Nah, cuma memang keanehannya setelah tawasul itulah ada orang berdatangan, artinya di situ mungkin dia juga udah tujuannya ke situ ya. Udah tujuannya ke situ. 8 orang apa 7 orang waktu itu tuh. Kita nggak kenal lah. Nggak kenal. Ya memang dia juga mungkin udah niat mau jalan ke situ, cuma memang beda arah perjalanannya. Kalau kita mah dari bawah ke atas, kalau mereka dari atas ke bawah. Itu cuma ada satu. Cuma keanehan di situ banyak hal-hal yang bener-bener aneh. Tadinya ada satu, kenapa setelah selesai silsilah timbul ada 9 di belakangnya, itu nisan muncul secara goib gitu aja. Ya itulah, disitulah keanehannya. Makanya di situ kita nggak berani itu lagi, karena jelas nyata di akhir itu di situ, akhir pemugaran nemuin makom di situ, yang kita buka lah intinya, yang kita buka itu sampai di situ. Kalau di situ mah cerita kesononya kita nggak berani. Kalau di situ ya itu nggak berani ya, itu seperti itulah. Menarik. Nah sekarang kalau masih ada niatan buka makam lagi, atau emang doanya tiap hari pengen tahu makam-makam yang ada di sini kira-kira? Terutama memang kita dari awal sih memang kita udah niat kita satu, memang amanah dari orang tua juga ya, itu amanahnya seperti itu. Kalau menemuin makam-makam para kesepuhan, tolong dijaga dan dipelihara, gitu aja. Tapi kedepannya pun kalau memang ada petunjuk, tetap mau jalan, nggak nyerah dengan begitu saja. Walaupun jauh kita jalan terus. Sampai buka mata. Oh iya, mau nanya ini. Ya. Ini sekarang saya ini lagi di rumah mertua saya. Ya. Pak Ustadz nih tahu banget kan, ini di daerah Gunung Gantung juga. Ya. Masih di daerah yang Pak Ustadz tinggalin juga. Ini tempat dari dulu, nih, keluarga saya juga bilang, sampai keluarga saya, istri saya tuh nggak mau main ke sini. Serem kata dia. Tetangga juga, warga-warga kalau saya tanya tentang ini bilangnya hal yang sama, serem dan horor katanya. Emang di tempat ini ada apa? Ya kan dulu kan ini tinggi ya. Tinggi ini ya, atap kali ya. Apanya tuh? Tanah di sini. Oh iya. Tinggi. Ini makan pugaran yang sekarang mah. Ini tanahnya kan setinggi Suunan loh. Dulu kan sama jalan itu atasan gunung ini. Jadi itu bukit. Bukit, tadinya bukit. Di sini. Siapa yang mugar? Ya warga lah, karena diambil pasir. Ya itulah, udah banyak sekali kejadian yang aneh lah untuk di lokasi ini ya. Memang ini dominan aja. Kalau kita cerita dulu ya, bukan cerita sekarang. Cerita dulu, orang lewat lokasi ini jam 5 pun udah nggak berani. Habis sembahyang asar aja udah nggak berani. Karena kenapa? Banyak penampakan yang di luar nalar gitu aja. Di lokasi tersebut, lokasi ini ya, di lokasi ini. Bahkan, gimana ya? Halo. Enggak, saya pernah ngonten juga di sini. Itu saya pernah ngonten, nggak sengaja. Iya. Tiba-tiba salah satu tim, saya ngundang Habib waktu itu di sini. Sama dia. Tiba-tiba anak buahnya kesurupan di sini. Oh gitu. Lagi ngobrol, kesurupan, larilah ke tengah tuh. Di teras nih.
Iya, iya, Lari iya. ini gitu mulu. Gali kalau nggak percaya, gitu ngomong. Saya tanya, kenapa, ada apa? Ini di bawah ini ada harta karun. Ya, terus bisa diambil? Ambil, tapi saya minta 40 kepala manusia. Nggak saya gubris tuh Pak Ustadz. Itu gimana? Bener atau enggak? Emang Ya, apa memang. emang iklan jin aja? Ya intinya sih memang itu, kalau itu masuk ya ke cerita-cerita zaman dulu lah, masuk logika. Setahu Pak Ustadz ini di sini ya itu temurun-temurun, sebenarnya kisah itu temurun-temurun, ada percaya dan tidaknya ya. Zaman sekarang namanya dengan kemajuan zaman. Di sini itu dulu memang kayak labuannya tempayan gitu. Ini lokasi jadi tempat naro, kalau kayak sekarang tempat beras ya. Tempat beras. Di sini ada 41 tempayan. Itu aja di lokasi ini. Katanya, kata orang tua dulu, di sini itu tempat penyimpanan gudang harta. Nah, cuma ditaruhnya di dalam tempayan itu. Tempayannya itu cuma memang banyak yang ngejaganya, kayak emas batangan gitu. Itu di dalamnya ada itu. Ini tembusnya sampai ke Labuan kan ini. Di sini di bawah inilah tembusnya. Cuma yang dominan di sini dulu mah kalau yang ngarit-ngarit kan ya, yang ngambil rumput, suka lihat itu tempayan itu berjejer, mau dipegang nggak ada gitu. Tapi pernah ada yang sempat ambil? Nggak berani. Atau ada sempat ada 10 paranormal sempat datang ke sini tertarik? Enggak, itu pernah ada kejadian. Ya mungkin sama rekannya itu mah ya. Ada salah seorang, saya nggak bilang lah orang itu aja. Ada salah seorang orang sini juga yang nunjukin gitu, katanya itu di tempatnya itu, ini kan dulu punya Pak Haji Hasan lah gitu ya. Ini orang awalnya punya Pak Haji Hasan gitu. Ya itulah mau ngambil kayak gituan. Sampai boro-boro dia baru nyampe ke sini aja udah nggak bisa diituin. Timnya itu sakit lah sampai meninggal lah si paranormalnya ini gitu. Saking mungkin dia maksa, nggak kuat, ya itu jadi berbalik ke badan dia sendiri. Gitu. Ini tempat benar-benar sakral lah, bukan sakral lagi ini. Bahkan di sini kan udah kejadian beberapa kali. Dulu mah sering yang pulang dari sini ngambil ranting nyampe ke rumah meninggal. Dulu ini ya, cerita dulu, bukan sekarang, cerita dulu. Oh, sekarang sih misalnya udah nggak ada. Nggak ada, sekarang nggak ada. Kan udah dipugar. Ada sih di bawah. Iya. Ada di bawah. Kan ada yang coba gali gitu. Rupanya. Bapak saya ngegali di bawah tuh kolam nggak ada apa-apa. Iya, Cuma nggak batu ada. cadas aja. Padahal berapa menit itu batu cadas. Iya. Makanya bikin kolam nggak jadi karena batu cadas semua. Iya, capek, iya kan? benar. Jadi di sini mistis sampai sekarang pun banyak sih sebenarnya kalau di sini ya. Cuma memang nggak itulah, nggak jahil gitu aja intinya, nggak jahil lah. Nah, nggak jauh dari tempat ini Pak Ustadz itu ada mata air. Yang sebelah, Hmm. yang sebelah. Nah itu dari sudut pandang Pak Ustadz yang orang lama yang lahir di sini ceritanya itu sebenarnya seperti apa sih? Kita coba menguak itu tapi nggak ada yang informasi yang akurat. Ya intinya gini sih, kalau untuk itu memang yang Pak Ustadz tahu ya, itu ya mungkin apalagi yang tua-tua itu kisah nyata. Kisah nyatanya kenapa? Kalau zaman dulu kan supaya ada apa? Putumiri ya, pelangi. Itu kalau pelangi itu ujungnya di situ, karena di situ ada kayak kobak gitu ya. Yang sekarang dijadikan. Iya itu kan ada kobak dulu, kobak itu pelangi itu ujungnya di situ. Iya, sendang itu di situ. Itu tempat pemandiannya Nyi Putri, makanya sampai sekarang orang tahu di situ pemandian Nyi Putri, karena yang orangnya udah meninggal. Bahkan dia sekali pernah melihat banyak perempuan mandi di situ. Gitu. Semua pakai kayak zaman kerajaan katanya gitu, tengah hari gitu. Jam 11 tapi udah nggak ada orangnya sekarang mah. Udah meninggal lah. Orang yang melihat itu. Ya, yang melihat itu udah tua sih dulu juga. Makanya hati-hati kalau ke situ, itu kan pemandian Nyi Putri katanya gitu. Coba ngasih tahu lah ke orang-orang. Makanya kan airnya nggak habis-habis sampai sekarang kan. Dibawa ke sana kemari juga gitu. Bahkan kan sampai kayak dimanfaatin sama warga sini kan. Kalau musim kemarau itu nggak ada sepinya itu. Airnya itu nggak ada berhenti sampai sekarang. Nah, cuma memang mistis-mistis di situ memang waduh lumayan mantap. Lumayan mantap. Itu dulu banyak orang yang seperti nyoba apa di sini. Banyak. Dulu mah kayak orang katanya kata sejarah mandi kayak gitu. Katanya mandi, katanya nggak tahu lah itu untuk apa kemanfaatannya.
Enggak, kita sih nggak neko-neko lah, intinya biarin aja. Itu urusan orang lah masing-masing, itu aja. Kan punya kepercayaan masing-masing kan orang. Walaupun kita tahu, kita juga suka sih ke situ mah. Dan juga baca Fatihah aja, udahlah gitu aja udah. Mau untuk kayak orang lain mah jauh lah. Ngapain kayak gitu-gituan kan kayak gitu. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak nih atas informasinya, atas kisahnya, atas ceritanya. Next episode saya penasaran sama barang-barang yang ditemukan. Insya Allah. Kepada Pak Ustadz dari para leluhur yang udah dibuka makamnya oleh Pak Ustadz. Jadi kita jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.